Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh penerapan literasi digital terhadap peningkatan pembelajaran siswa. Di sini ada nama-nama kelompok. Saya Sofia Jatra Maduna. Di kanan saya ada Kang Robi, ada Kang Bibin, ada juga Kang Erwata. Langsung saja ke materi. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi, serta untuk membuat informasi dengan teknologi digital. Hal ini melibatkan kombinasi keterampilan teknis, kognitif, dan sosial yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan digital. Yang kedua, ada pentingnya literasi digital dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, persiapan untuk dunia yang semakin digital. Dengan semakin banyaknya aspek kehidupan dan pekerjaan yang bergeser ke ranah digital, siswa perlu mengembangkan keterampilan literasi digital untuk berhasil dalam pendidikan dan karir bagi mereka masing-masing. Yang kedua, peningkatan keterlibatan dan motivasi bagi siswa, yaitu mengintegrasikan teknologi dan alat digital dalam pembelajaran dapat membuat pengalaman belajar lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa sehingga meningkatkan pembelajaran bagi siswa. Yang ketiga, ada akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Literasi digital memungkinkan siswa untuk mempelajari mengakses berbagai sumber daya pembelajaran secara online, termasuk buku, kursus, artikel, video, dan alat interaktif, sehingga memperluas pembelajaran bagi mereka. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu terlibat dengan informasi digital melalui kegiatan seperti penelitian, analisis, evaluasi, dan interaktif, dan membantu siswa untuk mengembangkan kepada pembelajarannya. Selanjutnya, keterampilan literasi digital yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kang Erlangga. Saya persilakan. Baik, istilah keterampilan literasi digital. Untuk keterampilan literasi digital yaitu ada 3. Yang pertama ada keterampilan teknis, kemampuan untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan pelapor dengan mahir. Untuk yang kedua yaitu keterampilan informasi, kemampuan untuk mencari, mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Untuk yang ketiga yaitu ada keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagai informasi menggunakan alat digital. Untuk yang selanjutnya itu ada keterampilan berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi digital secara kritis. Untuk yang terakhir yaitu ada keterampilan keamanan, kemampuan untuk melindungi data pribadi, mengelola jejak digital, dan memahami risiko serta ancaman online dari kejahatan seperti carding dan pembobolan, serta banyak kejahatan online lain seperti phishing, kejahatan seperti sosial media. Baik, terima kasih kepada Kang Erlangga. Selanjutnya ada pengaruh literasi digital pada pembelajaran siswa yang akan disampaikan oleh Kang Robi. Kepada Kang Robi saya persilakan. Terima kasih untuk Profesor Biasa selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh literasi digital pada pembelajaran siswa. Yang pertama, peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Poin pertama, penggunaan alat dan sumber daya digital yang menarik dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang maksud dari poin pertama ini, bagaimana literasi digital membangun atau meningkatkan minat pembelajaran para siswa untuk pembelajaran itu sendiri.
Sebenarnya pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan bermanfaat pada siswa. Yang poin kedua dimaksud dengan menggunakan literasi digital, maka pembelajaran siswa-siswa dapat bermakna atau dapat lebih cepat diingat oleh siswa tersebut. Kedua, ada akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Poin pertama, literasi digital memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber daya pendidikan online seperti e-book, artikel, video pembelajaran, dan kursus online. Poin tersebut menjelaskan bahwa siswa dapat belajar tidak harus di sekolah. Siswa juga dapat belajar seperti di taman, di rumah, ataupun di tempat-tempat lainnya yang dapat membuat siswa tersebut nyaman dan lebih fokus untuk belajar. Yang kedua, siswa dapat belajar dari para ahli di bidang mereka dan terhubung dengan komunitas pembelajaran global. Nah, poin ini menggambarkan bahwa sekarang pembelajaran tidak harus datang ke sekolah. Seperti mengoding, sekarang anak SD, anak SMP dapat belajar dengan otodidak menggunakan literasi digital. Jadi di saat pengodingan itu lebih cenderung ke mahasiswa, sekarang pengodingan dapat diakses atau dipelajari oleh siswa sekolah dasar ataupun menengah pertama menggunakan platform-platform yang sering digunakan seperti YouTube ataupun Google, dan dapat belajar mengenai perbandingan tersebut melewati komunitas pembelajaran global. Selanjutnya ada pembangunan keterampilan berpikir tingkat tinggi, terlibat dengan informasi digital melalui penelitian, analisis, evaluasi, dan kreasi, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa. Selanjutnya ada proyek pembelajaran digital dapat mendorong siswa untuk memecahkan masalah kompleks, berpikir kreatif, dan menghasilkan pengetahuan baru. Selanjutnya ada peningkatan kolaborasi siswa dan komunikasi. Alat kolaborasi digital seperti dokumen bersama, Wikipedia, dan platform manajemen proyek memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan berbagi pengetahuan. Komunikasi online melalui email, obrolan, ataupun forum dapat memfasilitasi penukaran ide dan umpan kembali antara siswa dan guru. Nah, poin tersebut bahwa menjelaskan bahwa siswa dan guru dapat berkomunikasi, tidak harus bertatap muka. Siswa juga dapat berkomunikasi melalui komunikasi online seperti email, WhatsApp, ataupun Instagram ya, kalau sekarang. Jadi siswa dapat lebih mudah untuk mempertanyakan sesuatu pada saat siswa tersebut tidak dapat memahami suatu pembelajaran. Maka siswa tersebut dapat menanyakan pada gurunya melalui komunikasi online tersebut. Terima kasih kepada Kang Robi. Di sini ada tantangan dan solusi yang akan dijelaskan oleh Kang Didi. Kepada Kang Didi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Tantangan dan solusi. 1. Kesenjangan akses digital. Tantangan: tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat internet dan sumber daya digital di rumah atau di sekolah. Solusi: sekolah dapat menyediakan perangkat dan koneksivitas internet untuk siswa yang kurang beruntung. Yang kedua, kebutuhan untuk
pelatihan dan dukungan guru yang berkelanjutan. Tantangan, banyak guru mungkin tidak memiliki keterampilan atau kepercayaan diri untuk mengajar literasi digital secara efektif. Solusi, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru tentang integrasi literasi digital. Dan selanjutnya kesimpulan, literasi digital telah menjadi keterampilan yang semakin penting dalam pendidikan abad ke-21. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat informasi menggunakan teknologi digital sangat penting untuk keberhasilan siswa dalam pembelajaran, karir, dan kehidupan pribadi mereka. Penerapan literasi digital dalam pembelajaran menawarkan banyak manfaat potensial. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, memperluas akses ke sumber daya pembelajaran yang beragam, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi, mendorong pembelajaran mandiri, dan mempersiapkan siswa untuk karir masa depan yang melibatkan teknologi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya, dari penerapan literasi digital ini apakah ada resiko atau pengaruh terhadap kemampuan tradisional kayak misalkan baca buku atau tulis tangan manual gitu? Terima kasih. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran digital di era teknologi yang semakin canggih? Bagaimana Cara meningkatkan kesadaran digital di era teknologi yang semakin canggih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Roman ya. Apakah dengan literasi digital kegiatan pembelajaran yang tradisional dapat terpengaruh? Mungkin pada asalnya mungkin iya akan terpengaruh seperti tulis tangan ataupun cara penghitungan manual mungkin akan terpengaruh. Tetapi mungkin dengan kita tetap mengajarinya walaupun kita ada di era literasi digital mungkin tidak akan terlalu terpengaruh ya selama kita masih mempelajarinya dan membiasakan diri untuk melakukannya seperti itu. Ya sekian, apa masih kurang jelas atau gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab dua pertanyaan dari rekan Alifia. Pertanyaan adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran digital di era teknologi yang semakin canggih. Mungkin untuk meningkatkan kesadaran digital di era teknologi yang semakin canggih bisa dilakukan dengan cara sosialisasi pendidikan yang meliputi integritas literasi digital dalam kurikulum dan ada yang mengadakan workshop. Yang kedua bisa melalui pelatihan komunitas. Dari pelatihan komunitas itu diadakan program pelatihan di pusat komunitas dan perpustakaan. Yang selanjutnya adalah evaluasi dari yang dilakukan yang melakukan survei dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran secara digital secara efektif. Mungkin itu. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Lebih baik topik berbeda